Kamu sudah menjadi seorang seniman bela diri. Kenapa masih bekerja di bengkel sebagai buruh? Aku menggelengkan kepala menyatakan belum menjadi seniman bela diri. Zhou Song tertawa dan mengeluarkan sebuah amplop kuning. Zhou Song adik kecil, kamu sudah pasti seorang seniman bela diri. Kalau ada waktu pergilah ke gedung seniman bela diri untuk tes. Kamu membantu pabrik menghindari sebuah bencana. Pimpinan atas memberikan instruksi khusus. Menyiapkan bonus untukmu 220 yuan ini. Adalah upah kerjamu hari ini. Oh ya, ini kartu namaku untukmu. Setelah kamu disertifikasi sebagai seniman bela diri, jika masih ingin bekerja di pabrik Kun, langsung telepon aku saja. Tunjangan di sini pasti akan membuatmu puas. Aku mengangguk dan menerima amplop itu. Setelah berjalan keluar dari pabrik, ponsel di sakuku bergetar. Ternyata paman rekan kerjaku tahu bahwa ada krisis di rumah Jagal. Dia menelepon untuk memastikan keselamatanku. Setelah aku menjelaskan masalahnya kepada mereka, para paman merasa lega setelah mengetahui aku baik-baik saja. Setelah selesai makan malam, grup kelas di ponselku juga menerima pesan. Teman-teman sekelas sedang membicarakan energi darah primadona kelas Zongking yang menembus 163. Grup kelas dipenuhi dengan pujian dan ucapan selamat. Melihat pesan yang terus bermunculan, aku juga teringat saat diejek oleh teman sekelasku. Saat pertama kali masuk sekolah aku sebangku dengan Zongking. Kami berdua bersaing untuk menjadi yang pertama di kelas. Semua orang mengira persaingan ini akan terus berlanjut. Tapi energi darah Zongking meningkat dari hari ke hari. Sementara peningkatanku sangat lambat, teman-teman sekelasku semua mengejekku payah. Saat ini energi darahku adalah 218. Akhirnya tiba saatnya untuk mengalahkan Zongking dan membalikkan keadaan. Keesokan paginya aku datang ke gedung sertifikasi prajurit. Melihat gedung tinggi di depanku, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memujinya. Benar-benar pantas menjadi bangunan ikonik kota pangkalan Jiangnan. Dan sertifikasi prajurit, pelatihan dan penyerahan misi semuanya berasal dari sini. Aku mengikuti peta petunjuk di lobi sampai ke lantai 9 bawah tanah. Aku menyerahkan kartu identitas magnetikku kepada Mbak di layanan pelanggan. Wajah cantik Mbak itu menunjukkan sedikit keterkejutan. Datang untuk sertifikasi prajurit di usia semuda ini. Setelah melalui konfirmasi informasi, Mbak itu berkata sambil tersenyum. Adik pergi ke loket nomor 36 untuk tes energi darah. Jika lebih dari 200 akan diberi selembar kertas lalu bawa kemari. Nanti akan dibuatkan lencana prajurit. Kalau tidak berhasil jangan berkecil hati. Lagi pula kamu masih muda, teruslah berusaha. Mendengar itu aku segera pergi untuk tes. 2,5 menit kemudian aku kembali ke konter dengan membawa selembar kertas. Mbak itu sangat terkejut saat melihat angka 218 di kertas. Perlu diketahui prajurit semuda ini terakhir kali muncul sebelum ujian prajurit. Itu juga sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Mbak itu tersenyum tipis. Sambil menyerahkan sebuah lencana berwarna perunggu. Mbak itu berkata, selamat, Anda telah dipromosikan menjadi prajurit. Ini adalah lencana prajurit Anda. Lencana prajurit adalah simbol identitas seorang prajurit. Selain itu, ada juga fungsi seperti komunikasi lapangan.